Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Hal Indonesia. Film dokumenter berjudul Joshua Tree, salah satu nominasi Best Documentary Award bercerita mengenai perjuangan seorang anak berumur 14 tahun yang mengalami spektrum autisme berat dan dapat bertumbuh dengan baik berkat dukungan keluarga. Dalam rangka World Autism Awareness, Golden Collaboration dan Jeruk Bali berkolaborasi menggarap sebuah film dokumenter berjudul Joshua Tree. Film tersebut telah diputar secara perdana pada tanggal 5 Mei lalu yang dihadiri oleh 150 penonton di Metropol XX1 Megaria, Jakarta Pusat. Film inspiratif tersebut menceritakan perjuangan Joshua, seorang remaja berumur 14 tahun dengan spektrum autisme berat, yang selama 2 tahun dengan perlahan mengalami pemulihan. Film berdurasi 23 menit tersebut menggambarkan kekuatan peran keluarga dalam kehidupan anak dengan autisme. Debbie Mamahit, ibu dari Joshua, menceritakan tantangannya selama merawat Joshua dengan spektrum autisme berat yang berhasil ditangkap kamera film. Namun segala tantangan tersebut dilalui dengan kesabaran dan fokus kepada pemulihan Joshua. Melalui film, ia berharap dapat menginspirasi setiap orang yang sedang mendampingi anak dengan autisme untuk tetap bersemangat dan tidak berputus asa. Beberapa penonton pun mengaku kagum dengan sosok Debbie yang dapat dengan sabar berjuang untuk membantu proses pemulihan anaknya tersebut. Saat ini, film dokumenter tersebut sedang dalam perjalanannya melakukan festival film di berbagai negara dan telah terpilih sebagai Official Selection London Best Documentary Award. Valencia Vindi, Haryadi Jamal, The ITV. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Dr. Debbie Mamahit selaku ibu Joshua yang juga berperan membuat film dokumenter ini. Kita akan sapa langsung. Selamat siang, Dr. Debbie, waktu Singapura. Apa kabar? Siang. Selamat siang, Pak Abar. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya baik. Siap. Dr. Debbie, ini inspirasinya dari mana sehingga kepikiran ini membuat dokumenter Joshua hingga menjadi sebuah film yang menginspirasi bahkan mendapatkan penghargaan? Ini sebenarnya adalah karena saya melihat sendiri sewaktu lagi pandemi, banyak sekali kemajuan yang telah dicapai oleh Joshua. Dan saya punya anak yang paling tua, Immanuel, yang juga didiagnosa dengan autisme. Tapi karena kita tidak pernah dokumentasi, kita melewati banyak pencapaiannya. Dan sekarang anaknya sudah dewasa dan sudah bisa mandiri, tapi kita tidak punya rekapnya. Jadi kita gini, bagaimana kalau kita dokumentasi aja, jadi supaya kita tahu kita itu bersyukurnya di mana ya gitu. Jadi kita tiap hari punya rasa bersyukur karena kita punya dokumentasi minggu lalu seperti apa ya, bulan lalu seperti apa ya, tahun lalu seperti apa ya, seperti itu sebenarnya. Lalu kemudian tapi karena dari situ terbesit pikiran bagaimana kalau kita menghubungi sutradara yang bisa membuat ini jadi benar-benar jadi film gitu loh. Jadi itu sebenarnya bukan dari kita muluk-muluk mikir mau bikin film, enggak. Tapi luar biasa sekali bisa sampai ke titik ini. Tapi kan di balik pembuatan film ini tentu ada pesan yang ingin disampaikan oleh ibu Joshua atau Dr. Debbie sendiri. Apa yang pesan yang ingin dibagikan dari film ini? Karena sewaktu saya baru menerima diagnosis dari anak-anak saya, karena ini 2 dari anak saya ya, jadi dua-duanya didiagnosa di saat yang sama. Jadi saya saat itu benar-benar putus asa dan tidak punya keinginan untuk ngapa-ngapain. Selama setahun itu saya depresi setelah diagnosanya diberikan ke saya. Jadi saya mengerti hati dari orang tua yang lain. Saya mau nunjukin, ini anak saya udah nggak kecil lagi loh, dia udah remaja loh, dan tapi remaja saja masih banyak sekali kemajuannya. Jangan kita putus asa, karena berapapun juga usia mereka, itu kalau kita tangani dengan benar, kita berikan yang
penting untuk tubuhnya, kita berikan yang penting untuk jiwanya dan emosinya, kita bisa melihat perubahan yang luar biasa. Jadi itu yang pesan yang saya ingin sampaikan ke semua orang tua yang lain. Jangan putus asa. Ternyata juga pembuatan film ini, sedikit mengulas pembahasan tadi dok, ternyata karena melewatkan momen-momen emasnya, Immanuel bertumbuh dengan baik dan kabarnya juga sekarang sudah melanjutkan sekolah juga ya, keluar Iya, begitu ya. jadi karena saya tuh tidak bisa merekam ulang Immanuel, jadi sekarang jadi merekam Joshua. Immanuel yang juga mengalami autisme juga ya dok ya. Dan akhirnya dapat beraktivitas seperti normal dengan seperti masyarakat biasanya. Artinya setiap keluarga yang memiliki anak autisme apakah memiliki kesempatan tersebut dari berbagai macam kategorisasi atau klasifikasi baik spektrum rendah maupun berat dok. Semua anak, tidak terkecuali, selama masih hidup ada harapan. Lalu apa yang kebiasaan yang dibagikan oleh dokter begitu ya sehingga sang anak ini dapat bergerak dengan baik secara motorik? Jadi secara motorik itu olahraga tuh luar biasa. Kita kejar-kejaran sama dia, kita main petak umpet, kita main. Jadi seperti anak kecil lagi. Orang tua jangan malu untuk main sama anak-anaknya seperti anak kecil. Karena orang kecil nggak bisa nggak bisa main sama orang yang sudah dewasa ya, tapi bisa main sama anak-anak yang lain kan. Tapi kita sebagai orang tua bisa masuk ke dunia mereka kalau kita mau tidak malu dengan kedewasaan kita dan main semain-mainnya seperti anak-anak gitu loh. Dibebaskan, diberikan perhatian khusus, komunikasi secara intensif begitu dok ya, sehingga si anak juga merasa mendapatkan perhatian yang lebih dan dapat membangkitkan motoriknya, seperti itu dok? Betul, tanpa tuntutan. Karena anak saya masalahnya di motorik, di attention, di eye contact, di cara dia melihat orang, bagaimana dia sensitivitas dia untuk mendengar. Jadi banyak sekali kan masalahnya. Jadi kalau misalnya saya fokus di sedih, aduh kenapa dia mau tutup kuping terus, kenapa dia nggak bisa dengerin saya, kenapa dia nggak mau ikutan. Jadi kalau saya fokusnya ke sedih atau kenapa dia nggak seperti ini, kenapa dia nggak seperti itu, nggak akan maju. Yang saya ingin fokuskan adalah apa yang saya bisa lakukan supaya anak ini mau lihat saya. Apa yang saya lakukan supaya anak ini mau lari bareng saya, gitu kan. Jadi kita fokusnya ke situ gitu. Jadi energinya difokuskan di tempat yang tepat. Emang apa sih dok yang dilakukan kalau biar Joshua mau tertarik begitu? Diajak main apa dok biasanya dok? Ya kalau misalnya dia kepengen apa ya diikutin. Jadi anak itu kan maunya apa di saat yang berbeda kan maunya beda ya. Jadi kita kok jadi seperti ini radar gitu ya. Kita harus detecting ini mau apa ya gitu. Jadi ikutin gitu. Iya. Dan ketika menemukan pola tersebut, akhirnya perilaku serta sikap Joshua mengalami perubahan. Seperti apa perubahannya? Mulai dari cara komunikasi hingga perilakunya dok? Ya jadi seperti ini yang paling signifikan ya salah satu itu adalah dia dulu nggak mau makan sama-sama kita di meja makan. Dia kalau mau makan dia makan sendiri atau dia cari tempat di mana nggak ada orang terus nanti dia makan di situ. Jadi perlu waktu yang lama untuk kita membuat meja makan itu tempat yang aman, yang dirasakan aman buat dia. Untuk dia mau makan sama-sama kita di meja makan. Itu salah satu. Baik. Yang kedua, dulu dia pakai sendok garpu. Jadi gimana caranya supaya dia mau makan sendok garpu? Jadi kita pakai banyak. Misalnya makan dipotong-potong. Terus kemudian kita seperti sendok yang kecil atau garpu yang kecil untuk ditaruh di masing-masing semua makanan ini ditaruh garpu semua. Jadi dia mau ngambil, dia ngambil garpu kan. Iya, jadi seperti itu. Sampai akhirnya dia ngerti kalau itu sebenarnya bisa dipakai garpunya. Jadi nggak usah pakai tangan lagi. Apakah metode-metode ini
ada teorinya begitu dok? Dapat dipelajari di ilmu kedokteran atau memang ini metode yang secara alamiah yang dokter terapkan, yang dokter dapatkan begitu dia ketika merawat Joshua atau merawat Immanuel? Ini adalah sesuatu yang saya dapatkan sewaktu saya belajar kemana-mana. Karena banyak dari metode yang diberikan ke anak-anak itu cenderung lebih memaksakan kehendak dari yang terapis ke anak tersebut. Jadi yang saya inginkan adalah bagaimana anak ini jadi stres levelnya tuh turun. Jangan terlalu stres. Kalau misalnya kita terlalu menekan anak ini kan dia jadi tidak bisa percaya sama kita. Padahal dasar dari satu hubungan adalah kepercayaan. Kalau misalnya saya sudah memotong kepercayaan dia ke saya, dia nggak akan bisa mau ngikutin saya kan. Jadi situlah saya mulai mikir gimana caranya saya bisa punya metode yang bisa membuat anak ini tidak merasa saya itu adalah momok buat dia. Nah, partner saya di Golden Collaboration namanya Gerd Winkler adalah ahli yang mengutamakan anak. Jadi child approach atau dari kacamata saya love based approach. Jadi pendekatan yang berdasarkan cinta kasih yang tanpa syarat. Jadi walaupun berapa lama pun juga saya tungguin sampai dia mau lihat saya. Dan tiap kali lihat saya terima kasih. Terima kasih ya udah liatin mami. Mami senang banget gitu. Kalau misalnya dia mau pakai sendok, aduh saya lihat kamu pakai sendok, keren, terima kasih. Kalau misalnya dia ngomong satu kata gitu ya, ngomong open gitu ya, saya juga akan sangat-sangat reaktif gitu loh. Kamu ngomong open, ayo kita open, mau open apa? Open door, open window gitu. Jadi kita itu harus punya reaksi yang sama terhadap attempts atau usaha yang dilakukan anak ini. Karena biasanya kita kalau reaksi itu kalau anak sudah melakukan sesuatu dengan sukses. Tapi bagaimana kalau itu anak dalam keadaan ingin berusaha? Kalau misalnya usahanya dilihat membuat ibunya bahagia atau membuat lingkungan sekitarnya berubah, dia akan mau berusaha lagi dan berusaha lagi. Jadi itulah yang penting banget untuk diketahui orang gitu loh. Memberikan perhatian khusus, cinta kasih tanpa batas, membuat Immanuel dan juga Joshua ini berkembang motoriknya dengan baik walaupun memiliki autisme ya pada dirinya. Dan ini juga metode ini juga dibagikan pada salah satu komunitas yang dokter bentuk ya, grup yang dokter bentuk, dan saya makin penasaran metodenya seperti apa. Tapi jangan dijawab dulu Dokter Debbie karena kita akan jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Masih bersama Dr. Debbie Mamahit selaku ibu Joshua yang berperan juga membuat film Joshua Tree. Dan saya akan menyapa kembali Dr. Debbie. Dr. Debbie. Halo Pak Akbar, apa kabar? Baik, Dr. Debbie. Ini melanjutkan perbincangan tadi Dr. Debbie. Ini Dr. Debbie memiliki konsep tersendiri, cara tersendiri untuk merawat begitu ya, tumbuh kembang anak autisme sehingga dapat berperilaku seperti masyarakat pada umumnya, berkomunikasi dengan baik, memiliki kognitif yang juga membaik begitu ya. Dan ini dibagikan pada Golden Kolaborasi ya. Bisa diceritakan seperti apa dok? Dan akhirnya juga bisa berdaya untuk masyarakat banyak yang memiliki keluarga autis. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi Golden Collaboration adalah saya, Gerd Winkler, seorang praktisi yang child-led approach, dan Rita Gendelman. Rita Gendelman adalah seorang praktisi yang merupakan seorang neuro-emotional practitioner. Jadi yang dilakukan oleh saya adalah saya memberikan nutrisi yang tepat untuk anak itu sangat penting. Gerd mengajarkan bagaimana seorang tua itu punya attitude, sikap hati yang tepat untuk anak-anaknya, dan Rita Gendelman itu mengajarkan bagaimana sih refleks yang tepat atau olahraga yang tepat untuk anak-anak. Jadi semua anak perlu olahraga yang tepat, perlu refleks yang tepat, perlu bagaimana orang tua yang punya sifat hati seperti apa yang bisa membawa anak-anak ke arah pertumbuhan yang baik. Karena orang tua yang stres, yang penuh ketakutan, yang takut anaknya nanti begini, begitu, ketakutan itu nanti dirasakan anak sebagai
mereka adalah yang bersalah. Mereka akan merasa mereka itu feeling guilty karena mereka merasa semua itu salah mereka. Jadi kita dalam sehari-hariannya sama mereka, jangan pernah kita itu punya perasaan negatif. Jangan membawa kalau kita terbeban oleh kerjaan, terbeban oleh masalah keluarga, terbeban oleh sesuatu yang kira-kira membuat kita itu sangat terganggu ya pikirannya. Jangan dekat-dekat anak. Mereka sangat sensitif. Dan mereka bisa menangkap negatif emosi kita sebagai negatif emosi ke mereka. Padahal itu bukan ke mereka, tapi kita itu mikirin sesuatu yang lain. Sebaiknya jangan. Kalau misalnya kita lagi dalam keadaan seperti itu, kita sebaiknya mencari tempat di mana kita bisa sampai tenang dulu sebelum kita punya sikap hati yang tepat untuk ketemu dengan anak-anak kita yang berkebutuhan khusus. Melatih kesabaran juga berarti dok ya untuk menahan emosi-emosi negatif begitu agar Joshua atau Emmanuel tidak menangkap hal itu begitu ya. Dan ini juga dibagikan dalam video tersebut dok, film dokumenter tersebut. Iya, Ada semua iya kegiatannya. betul. Jadi dokumenter itu kita membuat semua rekaman jam-jaman selama 6 bulan itu dalam waktu 23 menit. Jadi nggak mungkin semuanya ada di situ. Tapi hati dari apa yang kita lakukan semua ada di film dokumenter ini. Maksudnya ya kita pengen orang tua yang lain bisa mengerti bahwa mereka adalah pemeran utama dari mobil ini, dari mobil kesembuhan anak atau mobil dari perbaikan dari anak itu yang nyetir mereka. Karena orang tua itu adalah kekuatan yang sangat luar biasa yang bisa membuat anak itu merasa begitu termotivasi untuk mau maju. Dan si anak mau dibawa kemana menggunakan mobil tersebut ya dok ya? Betul sekali. Jadi apakah anak itu punya kedamaian di hatinya, punya rasa bahagia bahwa dia berkontribusi positif dalam keluarganya. Itu akan sangat menentukan apakah dia mau bekerja keras untuk menjadi lebih baik. Dan di film ini katanya kameramennya juga Immanuel nih. Ini dan hasil gambarnya seperti apa sehingga ada sutradara yang ingin menggarap hasil dari rekaman Immanuel, keseharian Joshua dengan keluarga begitu ya, sehingga mendapatkan visi ini bisa menjadi film dokumenter. Apakah ada kesulitan dalam proses tersebut? Iya, terus terang ada. Dan memang sutradaranya dari awal sudah bilang nggak apa-apa yang bawa kameranya tuh bukan kameramen. Karena yang paling penting adalah hubungan dari orang yang pegang kamera sama Joshua sendiri. Kalau orang yang pegang kamera itu bukan seseorang yang Joshua bisa percayai, kemungkinan juga tidak senatural itu Natural. hasilnya. Hmm. Bahkan Jadi karena nilai historisnya malah lebih tinggi ya dok ya? iya, Kakaknya sendiri yang karena ini juga mengidap iya, autisme yang sudah dapat mandiri begitu, berperilaku seperti masyarakat pada umumnya dok ya? betul. Dan sekarang dia bersekolah di sekolah asrama di Inggris. Wow, luar Sekolah biasa. ini ya, tidak ada bantuan khusus. Jadi dia semuanya dilakukan sendiri. Membersihkan kamarnya sendiri. Dia belajar sendiri. Dia juga sekarang ikut bermain sport di sekolah. Luar Dia biasa. sekarang ada di Baik. Artinya sudah mandiri. Dan nantinya dok, film ini akan diputarkan di mana saja. Terus bagaimana masyarakat untuk dapat menikmati film ini, untuk dapat mendapatkan inspirasi begitu ya dari keluarga yang luar biasa ini ya, yang merawat Joshua dan juga Immanuel tentunya sampai dengan saat ini dapat berperilaku bersikap secara kognitif dengan baik. Dan katanya ini nanti juga akan ada donasi. Dan ini donasinya akan dibagikan kemana? Terima kasih dok. Pertanyaan terakhir mungkin bisa dijawab? ya. Jadi kalau misalnya ingin nonton di Joshua Tree, JOSHUA, Joshua Tree .id. Jadi misalnya nonton ini, jadi ini kita buka untuk free access sampai 22 Mei. Kalau misalnya setelah itu
akan berbayar, tapi semua dana yang kita kumpulkan dari penayangan film ini akan kita salurkan ke anak-anak ini juga. Jadi bentuk bagaimana kita akan Baik. melakukan ini itu lebih ke arah kita pengen training orang tua, lebih melatih lebih banyak orang tua untuk mengetahui cara ini supaya semuanya proses perbaikan anak-anak ini bisa dimulai di rumah. Karena terapis mahal ya. Ya. Kalau misalnya kita mulai bisa membayarkan orang di rumah dan keluarga, mungkin tetangga-tetangga buat bisa bantu, itu akan sangat-sangat bisa mengubah kehidupan anak-anak ini. Saya semakin tidak sabar ingin menonton Joshua Tree. Dan kalau bisa saya analogikan ini film ini mungkin seperti pohon yang merupakan tempat Joshua berteduh dan dapat merasa aman dan memberikan pengharapan. Dan pohon itu adalah keluarga. Terima kasih Dok telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Sangat bersyukur ada di sini. Terima kasih. Baik pemirsa, pemuda asal Medan di Sumatera Utara peduli terhadap budaya membaca. Informasinya usai jeda tetap di Halo Indonesia.